Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir eksis dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku, ya, dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu generasi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Ya, jadi untuk menjadi anti skip dan anti download itu harus tangguh, karena godaannya cukup cukup kuat. Ya, terserah bagaimana kamu cara menjadikan dirimu sendiri itu tangguh. Ya, bayangkan lagi asik-asik ngaji, tiba-tiba iklan masuk. Itu kan naluri kan, itu langsung aja pencet yang namanya skip itu. Ya, tapi kalian sudah tahu lah bagaimana cara mengatasinya. Kalau yang punya 2 HP sih nggak ada masalah ya. Yang satu dibiarin, yang satu untuk belajar. Kalau yang punya 1 HP ya harus gantian. Belajar dulu, nanti di setel lagi yang anti skip, atau sebaliknya. Terserah saja. Kalian yang lebih tahu tentang kalian. Ya, jadi menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya. Jadi linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, apalagi unggahannya itu diadu dengan video yang juga potong-potongan. Aduh, hancur deh. Oke. Minum dulu kopi. Bismillah. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doamu itu Gusti Allah curahkan juga atasmu semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Oke? Dan semoga doa kita bagian dari sekian doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Agak siangan ya syutingnya, maka nanti terunggah agak siang ya. Ya, ada beberapa alasan. Pertama, tadi malam Zoom meeting bersama teman-teman dakwah untuk merapatkan barisan untuk sebuah rencana bersama. Ya, itu sampai malam, sampai 23 di jam 23 itu berarti jam berapa? Jam 11 ya. Jadi ya, tapi karena itu dilakonin secara enjoy, jadi tetap aja enjoy sampai nggak kerasa pukul 23 itu baru selesai Zoom meetingnya ya. Jadi ya terkantuk-kantuk ya. Jadi begitu pukul 3 dini hari bangun, persiapan sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh ngaji sebentar, terus tidur lagi. Karena fisikku itu kalau kurang tidur itu biasanya langsung drop itu, makanya sebelum drop ya dibayar dulu hutang tidurnya ya. Nah, ini terus kita begitu bangun kita syuting, itu yang pertama. Yang kedua, karena kebetulan kameramen kita juga libur ya, jadi kita bisa sedikit siangan ya. Maka tajuk kita kali ini sesuai dengan apa yang sedang kita lalui adalah Maulid Nabi Muhammad ya. Kita mendiskusikan Maulid Nabi Muhammad ya. Gini ya. Habis. Semoga ini nggak habis. Maulid
Nabi Muhammad ya, tanggal berapa ini? 25 September ya. Betul tuh, 28. Ntar aku lihat tanggalannya pakai kacamata lagi ya. Kalau tanggalan Jawa itu Kamis Lagi, Kamis Pahing ya. Jadi Jawa itu punya neton. Kalau kalian lihat di unggahan Facebook itu dia selalu pakai tanggalan secara lengkap. Tanggalan Jawanya disebutkan Kamis Pahing gitu ya. Kamis Pahing. Kalau tanggalan umumnya itu 28 September 2023. Ya, betul tuh, gini. Ya. Jadi ini kontekstual banget. Sekarang kita lagi memperingati ini, maka kita diskusikan tentang ini ya. 28 September 2023. Nanti kalau 24 ya 24 gitu ya. Jadi supaya enak. Dan ini selesai tidak berseri. Mungkin nanti berserinya ya tahun depan. Ini insidental ya, karena sesuai dengan konteksnya, lagi kontekstualnya seperti ini. Maka untuk teman-teman yang sudah request, mohon bersabar, dia harus terpending. Seharusnya hari ini aku memberikan kajian sesuai dengan yang di request para viewerku ya. Mohon dipersori ya, terpending satu hari ini ya. Kita harus bahas ini dulu. Karena nanti kalau kita bahas esok dia menjadi out of date, tidak update lagi ya. Nanti kalau aku lupa, aku tidak lupa sebetulnya ya, tapi aku ingat, cuman karena ini aja harus kita dahulukan supaya dia update, tidak out of date. Tapi kalau misalkan nanti aku lupa, silahkan diingatkan dan silahkan ditagih ya. Jadi tajuk kita kali ini adalah Maulid Nabi Muhammad 28 September 2023. Kemisnya itu Kemis Pahing kalau Jawa ya, Kemis Pahing. Jadi di Facebook itu selalu aku sertakan hitungan Jawanya, Kemis Pahing. Ya, Pahing itu hitungan Jawa. Oke, kita bahas ini dulu ya. Sebelum ke sana, aku bacakan komen yang masuk dari kalian. Kita kemarin tentang memaknai salam itu sudah menjadi ending ya. Nanti kalau perlu dibuka lagi ya monggo. Tentang salam itu menjadi ending dengan tajuk memaknai salam. Dan itu di Samagraha itu dibikinkan satu playlist. Meskipun nggak berseri karena aku bingung untuk seri satunya gimana. Karena tajuknya berubah-ubah ya. Sesuai dengan bagian mana yang akan kita jadikan stressing pointnya. Ya sudahlah, nggak usah bertajuk. Tapi intinya tentang salam dan itu dibikin menjadi satu playlist. Ya, jadi kalian mudah mencarinya. Kita akan baca apa yang kalian tulis di kolom komentar dalam kajian kita kemarin. Pertama dari Kang Mas Nopek Ceng, ya, goceng atau seceng, nggak tahu gue. Yang ada Nopek Ceng. Ya, dari Surabaya ya, mantap Gus, gaungkan terus bagaimana mengucapkan salam yang benar menurut kaidah Islam. Salam Isra kagem dulur-dulur sedoyo. Nggih Kang Mas, matur nuwun nuwun atas apresiasinya ya. Begitu ya, sebetulnya kita cukup mengucapkan dua salam saja. Salam untuk saudara kita yang satu akidah dan salam untuk saudara kita yang beda akidah, gitu aja. Nggak usah semua salam disebut agama ini, disebut agama ini, disebut agama ini, itu bertele-tele ya. Karena kita sudah disiapkan perangkat oleh Kanjeng Nabi kita, ada dua salam, tinggal konteksnya yang mana. Salam untuk saudara kita satu akidah begini, salam untuk saudara kita yang beda akidah itu begini, sudah selesai. Masalahnya depak nggak, aduh gobloknya gimana ya, itu stakeholder orang yang hidup dalam pemerintahan itu seharusnya dikasih kajian ini gitu loh, supaya ngerti. Nggak perlu dibaca semua itu. Om Swastiastu dibaca, nanti Namo Buddhaya dibaca,
ya shalom dibaca, damai sejahtera. Tidak begitu. Inilah kalau kita, makanya didik anak-anak kita tentang Islam. Supaya kalau dia nanti jadi presiden, jadi DPR, jadi menteri, jadi apapun yang itu masuk dalam dunia birokrasi, dia bisa bersikap secara tepat menurut agama Islam itu. Kalau sekarang kan ngawur, dan ulama diem, kiai diem, ustadz-ustadz diem, itu yang sorbannya itu tumpuk gunung itu diem, yang baju kokonya nggak pernah ganti, selalu pakai baju koko, baju jubah atau apalah tetek bengek, yang dilihat aja orang, oh ini ustadz ini, oh ini kiai ini, oh ini tetek bengek ini, semua diem. Ya, kalau gue yang ngomong kan orang lihat, oh itu preman atau seniman itu, bukan ustadz itu, gitu. Masyarakat kita itu ndak bisa melakukan apa yang sudah disampaikan oleh sahabat Ali. Lihat apa yang diomong, jangan lihat siapa yang ngomong. Itu sebagai ucapan bisa mereka, tapi sebagai tindakan nggak bisa. Mereka melihat dulu, wah kalau ini tampilannya sudah batuk-batuk dikit gitu ya, gitu. Terus sorbannya itu begitu tinggi, bajunya jubah gitu ya, ada berjenggot-berjenggot sedikit, nah, baru mereka dengar. Kalau yang ngomong okem seperti ini mereka nggak dengar. Sayangnya mereka yang secara pasar layak dijual itu prejengan nih, kata orang Jawa. Tampilannya nggak pernah menjelaskan salam itu seperti apa orang Islam itu harusnya mengucapkan. Seharusnya kan itu dikasih supaya umat itu nggak keblinger, khususnya mereka yang hidup dalam dunia birokrasi sebagai stakeholder pemerintahan ini. Sehingga kalau ada acara-acara resmi nggak perlu semua dibaca, karena dalam bacaan-bacaan salam itu ada yang menyangkut akidah loh. Video gue ada, saling gue cari nggak ketemu filenya. Seperti namo budaya itu sebuah persembahan kemuliaan, pengakuan terhadap sang Buddha, kan itu menyangkut akidah sudah. Bukan kita tidak menghormati, kita menghormati caranya seperti itu. Nabi itu mengajarkan begitu, goblok. Bukan semua dibaca. Sementara semua tokoh-tokoh agama kita diem seribu bahasa. Coba kasih masukan. Kalau gue yang ngasih masukan, orang bilangnya siapa lu gitu loh. Makanya ya sulit mendidik umat itu sulit. Ya. Sulit untuk bisa berpikir, oh ini terserah dah, tapi omongannya ini bener nih, nah, gue ikut. Jarang yang begitu. Sementara gue sadar diri, gue tidak laku dijual, gue tidak punya daya jual, tidak marketable kalau dia dilepas di hal-hal yang mainstream. Kita kan anti mainstream. Sudah tidak berbicara lagi agama itu dalam perspektif bungkus atau casing. Mau casing apa aja terserah aja, tapi yang penting ini omongannya Qur'ani enggak, sunnah enggak, gitu aja. Sementara publik nggak bisa begitu. Sayangnya tokoh-tokoh agama kita tidak memberikan pencerahan bagaimana cara kita mengucap salam seperti yang Gus Peti jelaskan. Itu tugas-tugas kalian lah untuk melanjutkan ya. Maka dari itu salah satu dari kenapa aku membangun channel ini, supaya ilmu itu tidak putus di aku, tapi di kalian, nanti kalian sebarkan. Pakai aja seperti bagaimana aku bersikap. Artinya apa? Orang mau tolak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting kita sampaikan aja dulu. Seperti gue menyampaikan ke lu. Lu terima monggo, lu tolak monggo. Begitu caranya Islam itu mengucapkan salam. Nabi kita sudah menyiapkan 2 perangkat. Yang untuk saudara sesama akidah sendiri, yang untuk sesama saudara yang lain akidah sendiri, gitu. Kan enak sudah kalau ngikuti Kanjeng Nabi. Ya. Ora terus gawe aturan dhewe saenake udelmu, goblok gue. Ya. Jadi gitu untuk Kang Nopek Ceng ya. Terima kasih atas apresiasinya ya. Terima kasih dan sangat-sangat
men-trigger kita untuk menjadi lebih baik lagi bagaimana mengucapkan salam. Oke, salam Isra semua untuk saudaraku yang ada di Surabaya. Nopek Ceng ini Surabaya kan? Ingat gue Surabaya, terus gue Selarong juga itu Surabaya, ingat gue. Kalau salah tolong dikonfirmasi karena yang gue ingat banyak. Lu cuma ingat gue satu, gampang. Tapi gue ingat lu, nah, kemarin ada yang salah, ternyata yang sholat 5 waktu itu bukan Jumat Wage, siapa gitu ya. Oke, kita lanjutkan terbang ke barat tengah. Ada Kang Usman Kam alias Lai kita Lai Saragi. Assalamualaikum bos, waalaikumsalam. Doa terbaik untukmu bersama keluarga, semoga selalu sehat dan diberi uang yang datangnya tidak diduga-duga. Amin, amin ya robbal alamin. Biar bisa bikin rumah, bikin studio ya, supaya nggak kedap, supaya bisa kedap. Ini ada apa aja masuk, ini pintunya dibuka. Makanya kita juga kadang-kadang kalau yang lagi tetangga setel musik atau benerin sepeda motor itu agak, ya akhirnya kita yang mengalah, gimana? Nunggu waktu, cari waktu. Kalau waktunya ada sih nggak masalah. Kalau pas mepet waktunya itu yang jadi masalah. Karena jelas masuk lah. Ya, orang memang ini nggak kedap suara, gitu. Ini depannya situ dapur sudah. Kalau istri gue goreng-goreng, lu mesti dengar semua. Ya. Oke, terima kasih atas doanya ya. Diberi uang yang datangnya tidak diduga-duga. Siapa tahu Raja Arab dengar kajian kita terus, oh siapa itu? Oh Gus Beti, wah ini keren banget, ini ada ngisi kajian modelnya kayak preman gini. Terus digerakkan hatinya sama Allah. Nggak apa-apa man, Salman. Nah, yang Mas Raja Salman misalkan ya, lu harus dukung dia, bersolawat sama dia lu ya. Itu preman-preman tapi kekasih gue itu. Terus dikirim putusannya ke sini, dikasih dana untuk bikin studio. Ya, kita hanya bermimpi ya. Kapan mimpi itu menjadi kenyataan ya kita nggak tahu. Mimpi kan nggak masalah, masa mimpi aja dilarang. Bayangkan kalau mimpi aja dilarang. Kemerdekaan itu yang kita peroleh sekarang itu dari mimpi. Karena aku sudah ceritakan, ya Bung Karno, ya Sekarmaji Marjan Kartosuwiryo, Semaun, satu guru yang sama, berguru kepada ya Kiai Haji Omar Said Cokro Aminoto, ya, dan itu kebangkitan Islam kan dimulai dari Serikat Dagang Islam itu, kemudian Serikat Islam. Mereka bermimpi tentang Indonesia yang indah, tentang Indonesia yang merdeka. Maka ketika kemerdekaan ini kita capai, jangan ada lagi penindasan penguasa terhadap rakyatnya, jangan dong. Ah, gimana sih? Masa ndak kasihan? Apapun alasannya, rakyat itu adalah darah daging kita. Ya. Oke, Islam rasional from Usman Dubai. Luar biasa penjelasan Tuan Guru. Terima kasih my teacher. Oke, terima kasih juga ya. Luar biasa berarti di luar biasa ya. Bukan dalam biasa. Oke. Mau latih kodang Tuhan munasudi teh. mulai teh laiku ya. Selamat, semoga selalu selamat yang ada di negeri jiran, negeri rantau ya. Terima kasih. Nggak tahu Dubai itu apa ya mata uang Dubai itu ya. Kalau Saudi kan real ya. Kalau Dubai nggak tahu gue mata uangnya apa. Ya. Oke. Semoga selamat selalu nggih dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Oke, selanjutnya soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih Gispati, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Semoga tidak menjadi padam melulu. Dulu waktu gue main ke Makassar, teman gue bilang, mau kemana Pak? Ke Palu. Wah, hati-hati, kenapa? Palu itu padam melulu. Karena memang di sana listrik dulu ya, semoga sekarang tidak. Kalaupun ada, semoga insiden saja. Listriknya sering mati dulu katanya. Makanya diplesetkan Palu itu padam melulu. Oke. Sekarang kita dari Palu bergeser ke Surabaya. Ada soleha kita Aisyah yang kadang datang, kadang pergi, maybe sibuk ya. Sebagai ibu rumah tangga mungkin sibuk ya.
tapi dia berusaha untuk selalu dapat ngaji. Alhamdulillah bisa nyimak kajian JM lagi. Nggih, matur nuwun untuk Aisyah yang ada di Surabaya dan salam Isra untukmu semuanya. Oke. Kalau sudah dengar Surabaya itu dengar lagu Semanggi Surabaya. Oke, dari sana kita nggak tahu ini ditakut-takut dari mana, gue nggak tahu cewek cowok atau apa, nggak tahu gue ya. Tapi alhamdulillah dia rajin ngaji sekarang ya. Ini newcomer ya. Pesan gue banyak tanya terhadap seniornya di sini ya. Jangan sampai terkaget-kaget karena kita modelnya koboi. Modelnya tembak langsung. Ya nanti kaget-kaget. Oke, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti sehat selalu nggih, salam Isra. Oke, salam Isra matur nuwun untukmu yang ada di sana di mana nggak tahu juga gue. Kadang ditulis di Hongkong, di Jatim. Mungkin dia bisa menembus ruang dan waktu. Set di Hongkong, set di Jatim, mungkin begitu. Ya, oke, matur nuwun untuk ditaku gitu ya. Aneh namanya. Kemudian kita terbang ke Bandung Utara bagian barat, ada Kang Sahran Gipari. Menyimak setelah 1 jam tayang Hari Kembali Panas dan Terik. Sepertinya Betty ya, antara Malang dan Batu dan Bandung itu Betty ya. Tentang cuaca ya, beda-beda tipis. Sana panas, sini panas juga gitu. Oke, kita lanjutkan Kang Jumat Wage. Alhamdulillah bisa hadir salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Jumat Wage, untuk semua saudaraku yang ada di sana. Ya, asik ya Jumat Wage. Jadi ingat yang mengubah lagu Indonesia Raya itu Wage Rudolf Supratman. Jadi ada Jawanya karena dia memang darah Jawa. Ada Rudolfnya mungkin tersentuh budaya Belanda saat itu, dan Supratman itu juga kembali ke Jawa. Ya. Oke, kemudian dari Kang Jumat Wage kita terbang ke Orskis. Sabar ya Orskis ya. Nanti gue jawab pertanyaan lu di insya Allah hari Sabtu ya. Kalau nggak Ahad nanti ya, di suasana yang lebih rileks ya. Galek disimak Gus sekalian, Gus mohon izin bertanya masih terkait dengan salam. Oke. Waduh, ini harus gue nganu dulu ini. Gue screenshot, nanti gue lupa. Sebentar. Oke. Minimal gue baca dulu lah ya. Nanti gue jelasin di kalau nggak Ahad. Pertama, tentang suatu hadis dari Anas bin Malik bahwa Muhammad memberi salam sebanyak 3 kali. Bila dalam 3 kali salam itu tidak ada jawaban, maka beliau meninggalkan mereka. Mengapa salam tersebut diulang sebanyak 3 kali bila belum ada jawaban? Apakah itu sekedar untuk memahamkan dan memperjelas kepada si penerima salam? Ataukah ada maksud yang lain? Kemudian kedua surat An-Nur ayat 61 menjelaskan bahwa ketika kita memasuki rumah hendaknya kita mengucapkan salam. Apakah makna salam dalam ayat ini? Apakah hanya sekedar memberikan salam kepada penghuni rumah tersebut, ataukah juga secara tidak langsung memberikan salam kepada diri kita sendiri? Oke, terima kasih untuk Kang Mas Oskis. PR untukku ya, insya Allah nanti sekalian gue jawab di sana gitu ya, supaya nanti tidak melenceng dari tidak out of the topic ya. Oke, semoga sabar menanti ya. Sudah sabar menanti lagi. Oke. Matur nuwun, pertanyaan yang bagus dari Kang Mas Osis, dan semoga di sana aman-aman saja ya. Tambang emasnya tidak menjadi masalah seperti di daerah lain gitu. Oke, matur nuwun Kang Mas Oskis ya. Semoga sabar menanti atas pertanyaannya yang bagus sekali. Oke. Kita lanjutkan Rio Anwar Kusuma, jagoan kita dari Jakarta Selatan. Hadir Gus, monggo silakan untuk Kang Mas Rio Anwar Kusuma. Kita lanjutkan Bapak kita Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli sedang izin nyimak Gus, semoga sehat selalu dan salam Isra untuk saudaraku semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Salam Isra juga untuk Bapak, istri, anak, cucu, cicit, keluarga semuanya ya.
Semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung, dan salam Isra semuanya. Kemudian ada Bapak Iwan Tamim, salam Isra dinyimak Gus. Monggo silakan Pak Iwan Tamim yang ada di Tangerang. Jumat Wage. Oh, 2 kali ya. Bukan saya Gus yang mengatakan sholat 4 waktu. Setelah ngaji di JM, alhamdulillah sholat Jumat dan sholat duhur tetap saya laksanakan. Subhanallah, alhamdulillah, semoga Gusti Allah Agung merahmatimu. Ya, kalau sudah melaksanakan semuanya, karena duhur ya diperintahkan, Jumat yang diperintahkan, jadi sama-sama dilaksanakan. Untuk kesalahanku, gue mohon dipersori ya. Ya itulah keterbatasan gue, karena banyak yang masuk yang mana kadang-kadang lupa gue ya. Terima kasih untuk Kang Mas Jumat Wage, dan aku memberikan apresiasi yang sangat untukmu telah menjalankan semua perintah Gusti Allah Agung lewat Kanjeng Nabinya. Sholat duhur diperintahkan ya dilaksanakan, sholat Jumat diperintahkan ya dilaksanakan. Yang masih berani meninggalkan sholat duhur di hari Jumat ya silahkan sendiri. Nanti tanggung sendiri. Kita hanya mengingatkan ya, karena nggak ada yang namanya sholat 5 atau 5 sholat itu, dia itu meluluh lantakkan semuanya. Dia tidak melihat hari apapun, 5 itu harus penuh. Maka jangan ngomong melaksanakan sholat 5 kalau duhurnya kagak. Oh, diganti Jumat, yang ganti orang Hongkong mungkin ya. Itu beritanya sendiri-sendiri. Maka nggak perlu dikaitkan. Ada nggak perintah sholat duhur setelah sholat Jumat? Gue mau tanya, ada nggak perintah sholat asar setelah sholat Jumat? Kan nggak ada, tapi kan di hari Jumat lu sholat asar juga. Oke, sudah berkali-kali gue jelaskan, hanya sekedar merimain ya, mengingatkan. Dan terima kasih Kang Jumat Wage, dan mohon dipersori gue salah ingat dan salah baca maybe ya. Nggak tahu sahabat kita siapa itu ya. Dan terima kasih telah melaksanakan keduanya sebagai perintah Allah lewat Kanjeng Nabinya, yaitu duhur dan Jumat. Oke, sekarang kita lanjutkan soleha kita Rahani Junaidi. Kumaha neng pawartosna neng? Geus ulin ka mana? Maneh nah? Libur Satya. Sorry, bahasa gue campur. Satya itu bahasa Madura. sorry. Dicampur bahasa Sunda, yang dengar bisa pusing kepalanya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru nyimak lagi, HP ku kelelep air saking nggak mau kelewat kajian tuan guruku. Jadi rusak gitu. Gimana HP bisa kelelep air ceritanya? Mungkin lagi gimana ya? Dalam saku lagi jongkok gitu. Tapi semoga HP-nya bisa, dan ini sudah bisa aktif kembali ya. Terima kasih. Hati-hati ya. Jangan sampai kelelep air, karena bisa konslet itu. Kalau kelelep air cepat-cepat dimatikan biar nggak konslet ya. Kalau sekedar kelelep nanti dikeringkan insya Allah bisa. Tapi kalau udah konslet itu yang ribet. Jadinya apa itu? Lem biru ya. Lempar yang lama beli yang baru. Jadinya begitu. Oke, terima kasih untuk soleha kita yang ada di Bandung, Rahani Junaidi ya. Semoga HP-nya bisa on kembali. Salam Isra untuk semuanya. Freedom. Shalom Tuhan guruku. Maaf ya, betul maksudnya KVR juga ditulis sesuai ucapan chatnya selalu hilang. Oh ya. Ngerti gue ya. Sering nyimak tapi jarang komen. Maaf, salam Isra Tuhan guruku. Oke, salam Isra juga. Gak apa-apa. Maybe sibuk ya. Maybe dia pebisnis atau apa, nggak tahu. Biasanya pebisnis itu sibuk. Sibuk hitung duit. Kalau kita sibuk cari duit, dia sibuk ngitung duit. Oke, terima kasih untuk Freedom yang ada di mana juga gue kagak tahu ya. Cewek cowok juga gue kagak tahu ya. Jadi mau disebut soleh atau soleha ya nggak tahu juga gitu ya. Oke, terima kasih untukmu dan salam Isra. Kita lanjutkan. Kang Mas Septian hadir. Oke, matur nuwun. Salam Isra untukmu Kang Mas. Ditaku-taku. Kita saat ini dipimpin pemimpin titik-titik. Ijazah titik-titik. Pastas itu apa ya? Nggak ngerti gue.
Mungkin pantas mungkin ya. Pantas jolim ya. Semoga sadar and minta maaf ke rakyat rezim titik-titik. Oke, terima kasih untuk ditaku-taku ya yang ada di sana. Matur nuwun. Kita lanjutkan Kang Mas Aljus 10K. Apa artinya 10K itu? 10.000, nggak tahu apanya yang 10.000. Oke, Kang Mas Aljus, terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan salam mesra untuk semuanya yang ada di Bandung sana. Oke, kita lanjutkan sekarang kajian kita. Ya, aku ingatkan ya, kalau lihat apa yang ada di googling itu juga nggak bisa kalau kita berikan cek kosong terhadap semua yang ada di googling ya, karena itu perlu dikontrol lagi. Tidak semua informasi di googling itu juga benar ya, perlu dikontrol. Oke, sekarang kita akan bahas tentang maulid ya. Ini ya, maulid. Kadang-kadang ada yang bilang milad gitu ya. Oke. Aku cari beberapa data tapi enggak ketemu juga ya. Maka gini. Jadi kita bahas dulu dari segi bahasanya ya. Jadi maulid itu kalau di apa ya namanya? Di tasrif gitu ya. Bukan di tahrib. Itu dari walada yalidu wiladan. Artinya apa? Kelahiran. Itu maulid. Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad diperingati pada tahun ini 28 September 2023. Begitu ya? Setuju nggak? Ya. Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad tanggal 28 bulan September 2023. Gue mau stressing point di sini. Setuju nggak? Nabi Muhammad itu ya, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ya, setelah tadi aku jelaskan ya. Jadi dari maulid, walada, yalidu, wiladan, gitu tasrifnya ya. Pemecahan katanya seperti itu. Sekarang aku tanya, tajuk kita kan sesuai apa yang di kalender-kalender tulis itu kan, Maulid Nabi Muhammad 28 September 2023. Setuju nggak ini Maulid Nabi Muhammad ini yang kita peringati? Ya. Oke, kita lihat sejarahnya juga ya. Ini ada beberapa teori. Sama teori masuknya Islam ke Indonesia juga itu debatable. Ya makanya aku bilang berkali-kali, sejarah itu tidak absolut. Dia relatif. Ya, bayangkan ya, Majapahit yang diajarkan kita sejak SD dulu, khususnya yang seumuran sama gue nih ya. Itu kerajaan itu apa dulu dijelaskan ya, Majapahit itu ya. Hindu atau Buddha itu, gue lupa. Yang jelas kalau ada dua antara itulah Hindu dan Buddha. Tiba-tiba ada tokoh sejarah juga dan dia riset, bukan asal mangap lewat artefak peninggalan-peninggalan. Kesimpulan dia itu kader dari Muhammadiyah, bukunya ada itu. Dia simpulkan ternyata Majapahit itu kerajaan Islam. Gimana itu? Otak kita muter 180 derajat dari sana dipaksa ke sana. Bukunya ada tapi gue belum sempat beli ya. Insya Allah warnanya sampulnya kuning, ingat gue. Ya sejarah begitu. Kita nggak usah baper-baper amat. Nanti tinggal kuat-kuatan data. Sejarah itu berdasarkan data. Makanya gue tentang itu lihat di Facebook gue dan lihat teman-teman yang sudah masuk dalam grup powernya Gus Putih sudah tahu itu. Di sana kita diskusikan sebuah masjid yang dikasih namanya nggak matching dengan arsitektur masjidnya. Itu Irfan sudah tahu itu ya. Kalau untuk sekarang sih nggak apa-apa. 10, 20
puluhan tahun, nanti kok sampai 100 tahun, itu bisa salah duga. Karena generasi berikutnya akan membaca sejarah itu berdasarkan apa yang ditinggalkan. Dia akan menarik kesimpulan yang keliru, karena data sejarah yang kita tinggalkan keliru. Maka saran gue nih, ya, arsitekturnya yang dirubah, ya, berarti nama masjidnya tetap, atau nama masjidnya yang dirubah, arsitekturnya tetap. Pilihannya cuma itu. Kalau dipertahankan seperti itu riskan. Sama saja kita meninggalkan data sejarah yang salah kepada generasi kita berikutnya. Kalau data sejarahnya salah dibaca, ya tetap salah. Gitu loh. Karena sejarah itu membaca data. Sama seperti yang gue bilang tadi. Sekian lama kita diingatkan dalam studi kita, Majapahit itu, gue lupa, kalau nggak Hindu ya Buddha. Tiba-tiba ada penelitian Islam. Dan yang meneliti juga nggak ngawur, dia punya data. Berdasarkan koin, sudah ada lafadz yang itu Arabiun dan segalanya. Meskipun itu dibantah, yang bantah ya pakar sejarah juga, tulisannya bagus juga. Bantahnya dia pakai sinisme, bagus sekali. Di awalnya dia oke, di ujungnya dia sinisme banget. Mungkinkah sebuah kerajaan Islam dipimpin oleh wanita? Kan ada raja wanitanya kan, itu siapa? Namanya gue lupa. Ya karena pakar yang ini tidak tahu bahwa pemimpin wanita itu boleh atau tidak, itu kan nanti perdebatannya di fikih gitu. Para fuqaha lah. Jadi kalau dia membantah dengan itu, ya itu masih bisa dihadapi gitu loh. Ya. Cuman yang gue tertarik itu gaya dia menyusun, ya. Dia penulis bagus, ya, penulis sejarah. Bukunya banyak segini, tebel-tebel dan cukup mahal, ya. Dia lama nggak nerbitkan buku sejarah ini, ya. Itu seolah-olah kalau kita baca di atasnya dia setuju bahwa apa namanya, Majapahit itu kerajaan Islam. Tapi di akhirnya dia tekuk seperti tadi itu. Mungkinkah sebuah kerajaan Islam punya ratu, putri, dipimpin oleh putri gitu, ya. Oke. Begitu juga penyebaran Islam. Itu bapaknya Sahel, dan nanti satu waktu aku akan perkenalkan siapa Sahel itu, ya, yang pernah murtad sekitar 6 bulan, insya Allah akhirnya kita syahadatkan kembali, ya. Itu bapaknya itu, ayahandanya itu kan alumni IKIP, dulu IKIP kami, bukan Universitas Negeri Malang, itu ambil jurusan sejarah. Sejarah memang begitu. Kapan masuknya Islam dan lewat jalur mana? Ada yang bilang dari Gujarat dulu. Dari barat tengah sana masuk ke Gujarat. Gujarat itu mana? India, ya. Baru masuk ke sini. Oh enggak. Itu dari barat tengah masuk lewat Turki langsung ke sini. Dan sahabat Ali masih hidup itu. Oh enggak. Ada yang lewat Cina, Cheng Ho. Nah, jadi 3 tuh. Ya enggak apa-apa, tinggal mau pilih yang mana gitu. Jadi nggak usah rame, memang sejarah begitu. Nah, sekarang kalau kita baca Maulid, itu sejarahnya juga begitu. Dia tidak absolut, ya. Pertama mengatakan itu begini, ya, gue bacakan langsung, ya. Ini di Google ada ini, ya. Cuman bagaimana mencikapinya itu yang perlu. Makanya gue bilang kita baca googling itu jangan kasih cek kosong gitu, ya. Ini, ya, pertama perayaan Maulid diadakan oleh kalangan dinasti Ubaid dalam kurung Fatihmi, itu maksudnya Fatimiyah itu, ya, di Mesir, yang beraliran Syiah, bukan si B, bukan si C, tapi Syiah Islamiyah, atau Syiah itu banyak macamnya, ya. Syiah Rafidah pada tahun 362 sampai 567 Hijriah. Satu teori, ya. Yang kedua teorinya, perayaan Maulid itu, ya, ini gue singkat-singkat aja, ya. Nanti lu lebih jelasnya di googling bisa, ya. Itu, ya, berasal dari kalangan ahlu sunnah. Jadi dulu itu sebetulnya ahlu sunnah gitu tok loh. Ini kalau yang nggak tahu dikirain langsung lengkap ahli sunnah wal jamaah, nggak begitu. Dulu cuman ahli sunnah gitu.
Itu ada ceritanya kenapa tuh ditambahi ahli sunnah wal jamaah. Dan sekarang kalau kalian nyebut mesti begitu, ahli sunnah wal jamaah. Padahal dulu enggak, asalnya ahli sunnah gitu aja. Sunnah itu ada 3 makna ya. Bisa ketetapan, bisa perilaku. Kalau dalam hukum fikih lawannya wajib itu ya sunnah. Nah, tinggal konteksnya di mana. Sunnah itu ya bahasa Arabian begitu, kaya akan poliseminya. Jadi hati-hati kalau baca diksi sunnah. Ya, oke. Kalangan ahli sunnah itu oleh Gubernur Irbil di wilayah Irak. Berarti asal datangnya Bapak Abraham itu dari Irak ya, Irak Utara, Mesopotamia sana ya. Oke. Sultan Abu Said Muzaffar Kukabri ya, dikisahkan peringatan Maulid Nabi dirayakan dengan mengundang para ulama ahli tasawuf, ahli ilmu dan seluruh rakyatnya serta memberikan hadiah-hadiah hingga sedekah pada fakir miskin. Kedua, sudah 2 ya. Ketiga, peringatan Maulid Nabi diadakan pertama kali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana ini? Anda yang tahu? Tutup. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Arab. Dia jagoan, panglima perang, ahli strategi dari yang kadang-kadang kita kasihan ya, karena mereka nomaden sih. Akhirnya nggak punya suatu bangsa nggak punya negara. Padahal kan tanah, air, udara itu harus dimiliki untuk satu komunitas tertentu. Ini dari suku Kurdi. Mereka kan akhirnya terpencar, sebagian di Irak, sebagian di mana itu? Iran ya, antara negara itulah. Kasihan mereka, eksistensinya ada. Suku Kurdi itu, nggak tahu PBB bagaimana menyelesaikannya. Ya, tapi mereka tidak punya teritorial karena akhirnya modern ini kan mengkapling-kapling bumi ini ya. Ada yang ikut Irak, ada yang ikut Iran gitu ya. Begitu juga kalau kita lihat gurun itu, Saudi Arabia itu dulu ya nggak begitu ya. Akhirnya zaman modern ya terkapling-kapling, ada yang Yaman, ada yang ya macam-macam lah. Nah, jadi dari sanalah ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, jagoan kita, panglima perang kita, strategi perangnya paling Yahud, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dari suku Kurdi. Kurdi dia, bukan Irak. Kurdi bukan Arab. Ya. Ini yang ketiga ya, peringatan Maulid itu diadakan pertama kali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Dalam rangka apa? Meningkatkan semangat tempur pasukannya. Hebat nggak? Meningkatkan semangat tempur pasukannya dalam rangka menghadapi perang salib melawan kaum salibis yang bergerak dari Eropa dan merebut Yerusalem. Dan fakta sejarah mengatakan peperangan dimenangkan oleh komandan perangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Cuman gue dapat info lagi, nanti lu cross check ini bener nggak ya? Ternyata perayaan yang pertama yang dilakukan oleh Fatimian ini juga dalam rangka membangkitkan semangat tempur. Cuman yang dihadapi Jengiskan. Nah, berkembang lagi. Ya itulah sejarah. Yang penting kamu tahu, nanti kamu terserah mau pegang yang mana ya. Nah, aku ada cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi itu. Jadi begini. Arimatea itu kan sebuah lembaga dakwah yang lintas harokah, lintas perkumpulan gitu ya. Jadi pada waktu itu kami sedang mengadakan maulidan seperti ini, tapi di komunitas NU. Nah, kami lihat lagunya. Kalau lagu NU kami carikan Kiai NU, gitu loh. Nah, nanti kami misalkan adakan acara di Habitat Muhammadiyah, kami carikan Kiai Muhammadiyah, gitu. Jadi kami ini organisasi dakwah yang lintas harokah. Jadi ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Salafinya, ada tabliknya, ada macam-macam. Ya. Jadi kami lintas itu, ya. Dan ketika itu kami
menggelar maulid di komunitas NU, maka kami carilah Kiai NU dan alhamdulillah ketemu ya. Nah, di situ aku pertama kali dengar cerita tentang, jadi beliaunya dari 3 ini mengambil yang ketiga dari Jalul Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, di situ aku pertama kali dapat informasi ini ya. Ya. Supaya pasukannya ini tangguh, semangat tempurnya tidak ambrol, maka dibikinlah acara maulidan ini. Mengenang bagaimana Kanjeng Nabi itu memenangkan setiap pertarungan-pertarungan di medan peperangan. Dan ingat, peperangan dalam Islam itu bertahan, defensif, bukan ofensif. Ya. Lomba-lomba apa yang terkait Kanjeng Nabi, yang itu bisa membangkitkan semangat tempur pasukannya. Dan akhirnya memang menang. Yang gue ingat begini, kata Pak Yainya itu, kalau orang kaya itu disuruh perang mesti nggak sama dengan orang miskin. Ya. Kalau orang miskin, ini bahasa pasaran gue ya, perang ya tambah seneng, perang aja, karena apa, hidup juga sudah berat. Mending perang aja gitu. Nah, orang kaya dia mikir ontanya berapa, ya, kudanya berapa. Ya, jangan ngomong Rolls Royce ya, dulu belum ada industri mobil. Belum lagi kebun kurmanya berapa. Tapi kalau orang kere itu nggak pikir banyak, perang berangkat gitu loh. Ya, kayaknya cerita itu dan gue senyum aja, gue pikir bener juga nih ya. Kalau orang jangan bilang bonek bondo nekat, urip ae wis susah apa mana ya, perang ae wis gitu ya. Oke, jadi tiga itu sumber ya. Terserah kamu mau ambil yang mana, terserah. Mau ikut Fatimiyah, mau ikut Ahli Sunnah ya, mau ikut Salahuddin Al-Ayyubi, terserah, itu urusan lu, bukan urusan gue. Gue hanya menyampaikan ya. Dan untuk lebih lengkapnya lu bisa hunting di googling, ada kok itu ya, sumbernya itu ada ya. Yang jadi masalah memang akhirnya di antara ketiga sumber ini mana yang pertama kali, itu ya debatable lagi. Lu kalau baca googling itu pusing lu, karena masing-masing mereka punya argumen. Ada catatan Suyuti seperti ini, nanti catatan ini dibantah, ini ya, begitulah sejarah ya. Oke, kalau di negara kita itu ya nggak terlepas dari Wali Songo ya, diperingati. Di samping budaya Jawa sendiri khususnya itu suka selamatan, suka. Jangankan nabinya, Pak Tani di sini itu biasanya piara sapi, sapinya melahirkan itu aja diselamati sebagai wujud syukurnya kepada Gusti Allah Agung, tambah rezeki kan, diselamati gitu loh. Itu orang Jawa itu begitu, suka selamatan gitu loh. Nah, ini ketemu Nabi, sosok yang diagungkan, ya tambah seneng diselamati. Orang punya sapi aja lahir diselamati, kok masa Nabi yang dijunjung tinggi nggak diselamati, kayak gimana? Jadi makanya hati-hati. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan tinjauannya bagaimana. Jangan sembarangan ngomong itu bid'ah. Lihat dulu duduk permasalahannya. Ini kadang-kadang yang terlalu kencang ini ya. Bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Waduh, jangan gitu dong. Lihat dulu duduk permasalahannya. Nanti ada tinjauan antropologis budayanya gimana. Ya, dari tiga ini ya, manapun yang kamu ambil, mau Fatimihi, mau Ahli Sunnah, mau Salahuddin Al-Ayyubi, tetap aja itu konteksnya konteks antropologis budaya kontekstual saat itu, nggak ada dengan ibadah. Maka hati-hati ya. Kalau kamu nggak suka ya sudah, nggak suka gitu loh, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Yang suka ya biarin. Seperti tadi malam gerak itu ikut, ya sudah, dilanggar kami itu ada 2 langgar, jadi memperingati kan. Karena orang Jawa itu, tapi aku kira bukan orang Jawa aja ya, terlepas budaya bangsa kita itu, bangsa yang suka bersyukur, caranya selamatan itu. Khususnya yang gue tahu konteks Jawa ya,
Sapinya lahir aja itu diselamati. Bubur jenang merah putih dikasihkan tetangga-tetangga sebagai bentuk sodako. Nah ini mau gimana? Nggak diselamati. Ini nabi yang dijunjung tinggi oleh mereka. Tadi malam gelar maulidan di sini, ya. Oke. Selanjutnya, ya. Gue mau tanya begini. Makanya gue tadi ini ya. Ini patokannya, ini kelahiran Kanjeng Nabi. Sebentar, kapan Kanjeng Nabi dilahirkan? Kanjeng Nabi dilahirkan, ya itu juga bermasalah loh, debatable juga. Nanti baca sejarahnya yang disusun oleh Muhammad Haikal, tuh bagus itu. Dan baca sirah-sirah yang lain. Ini debatable ya. Sementara kita ikuti yang mainstream dulu, 570 Masehi, berarti abad ke-5 ya. Nih, yang mainstream ini, ya, itu Kanjeng Nabi dilahirkan ya pada tahun gajah. Gajah, ini sudah kita bahas ya. Ini kalau nggak salah nanti korelasinya di Quran surat berapa? Surat Al-Fil, surat 105. Tolong dikoreksi kalau gue salah ya. Tahun gajah. Ini sudah kita bahas dulu. Kita bahas surat Al-Fil yang toiron itu, toiron ababil itu diterjemahkan burung. Ini loh ya. Kalau orang Arab sana ngomong toiron, itu bukan hanya burung. Itu diterjemahkan burung sudah diintervensi oleh si penafsir. Kapal terbang itu juga disebut toiron. Toir. Daun-daun yang berterbangan itu juga bisa toir. Jadi toir itu sebetulnya dia itu mujmal. Bukan khusus. Tahu mujmal? Buka otakmu biar ngerti. Mujmal. Mujmal itu umum. Apa saja yang berterbangan di udara, itu lisanul arabiannya toir. Cuman di surat ini langsung dikerucutkan burung. Yang nanti akan menyerang Raja Abraham yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi Anda sudah dikooptasi oleh si penerjemah. Itulah perlunya kita belajar Al-Quran supaya kita tidak dikooptasi oleh si penerjemah. Kalaupun kita baca si penerjemah, kita bisa mengkoreksi, oh ini benar atau salah ini. Seperti kita lihat berita di googling. Apa saja kan sekarang ada di Google itu ya. Kita nggak bisa cek kosong. Kita harus sudah ada isi dalam otak kepala kita untuk memilih dan memilah informasi itu. Bukan nggak boleh, boleh silakan. Tapi kalau lu kasih cek kosong, bablas lu. Ya. Begitu juga kita baca terjemahan, baca tafsir. Kalau lu kosongan, ya lu dikooptasi oleh si penafsir, oleh si penerjemah. Di sini toir itu sudah dikerucutkan menjadi burung, toiron ababil. Padahal bukan burung. Nanti di kisah Kanjeng Nabi Adam, dua putranya itu sudah aku jelaskan, itu juga bermasalah itu. Ada gorib, itu juga burung. Padahal gorib itu, gorib apa gitu, nanti tolong dicek. Itu bukan burung, itu artinya asing, sesuatu yang asing. Itu kalau sorob nahu belajar ada iki gorib gitu. Itu asing gitu loh. Tidak seperti biasanya. Ya. Oke, kita lanjut ke sinilah. Itu nanti urusannya sudah kita selesaikan. Baca, minta sama seniormu di mana aku jelaskan Al-Fil ini sudah kita bahas dulu ya tentang Al-Fil itu. Ini yang umum dipakai itu ini. Ya. Yang umum dipakai itu ini. Ya. 570 Masehi tahun gajah. Yang itu terabadikan tahun gajah ini maksudnya ya terkait dengan surat Al-Fil itu. Ya. Meskipun ini debatable sekali lagi, ada yang bilang 15 tahun sebelum ini Kanjeng Nabi lahir. Ya. Oke. Sekarang ya dia mau tanya, ini yang lahir siapa? Makanya gue tanya tadi kan, gue pancing elu.
Ini bener nggak ini Maulid Nabi Muhammad? Bener nggak? Bener nggak Nabi Muhammad lahir? Ini kita sepakat dulu ya, meskipun debatable. Kita sepakat ambil yang umum dulu, 570 Masehi. Ini yang lahir siapa 570 Masehi? Pilihannya satu. Ya. Ini nggak gue jawab. Silakan lu jawab sendiri. Karena waktunya sudah hampir 1 jam, ya. Hampir 1 jam. Ya. Yang lahir tahun 570 Masehi itu pertama. Oh, bukan pertama ya. Jawabannya ini pilihan ganda. Pilihan ganda waktu masih sekolah dulu. Kalau malas itu ngitung kancing atau dilempar gitu. A apa B, B apa C gitu ya. A ya. Muhammad, M-nya 2 ya. Bentar. Istimewanya nama Muhammad itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir nggak ada orang Arab namanya Muhammad tuh nggak ada. Ya, itu istimewanya. Namanya saja sudah istimewa. Ya, namanya saja itu sudah istimewa. A Muhammad Ibnu atau bin? Abdullah. Ya. A. B pilihannya Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ini pilihannya. Ya, kelahiran siapa? Ini konsekuensinya beda-beda ini. Ya. Apakah Maulid Nabi ini memperingati kalau tanggalannya ini loh ya, pijakannya ini. Itu kelahiran siapa sih sebetulnya? Kelahiran Muhammad bin Abdullah atau kelahiran Muhammad Rasulullah? Hati-hati. Dalam catatan, ini sebetulnya gue nggak setuju amat ini ya. Karena hitungannya bukan begini. Ya, ini dari googling juga. Makanya baca Google hati-hati. Begini, dari googling begini. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Yes. Ya. Peristiwa diangkatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul terjadi tepat pada 17 Ramadan tahun 1611. Ya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Gue nggak setuju ini. Kan gue sudah jelaskan wahyu pertama, ya, ya. Dan gue juga nggak setuju begitu menerima wahyu terus jadi Rasul atau posisi gue Rasul dan Nabi sama ya. Kalau menurut lu Rasul itu lu breakdown Rasul itu beda dengan Nabi, itu urusan lu, bukan urusan gue. Ya. Tuh, ada semut. Ya. Posisi gue Rasul dan Nabi itu sama. Kalau lu breakdown lu beda, itu urusan lu, bukan urusan gue. Ya. Di sini ya 17 Ramadan 611 itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Enggak dong. Tapi kita ikuti aja dulu lah ya. Graito, ini nampak nggak di sini ya? Graito, Bapak tulis di sini nampak nggak? 17 Ramadan ya, tahun 611 Masehi. Ya, nampak tuh? Nampak.
Ini, ya. Gue nggak setuju. Bagaimana orang baru studi, baru semester pertama, langsung dia dikatakan tamat, terus diwisuda, kan nggak mungkin. Wahyu pertama itu berarti kan, terlepas wahyu pertama debatable jelas ya, tapi kita abaikan dulu itu. Begitu menerima wahyu, dia belum jadi rasul dong. Kan masih studi. Dia diangkat jadi rasul kalau sudah tamat, diwisuda jadi rasul. Yang awalnya belajar kepada Jibril, akhirnya beliaunya mengajar kepada kita. Jadi bukan hitungannya bukan di awal menerima wahyu, itu maksud gue. Di akhir menerima wahyu. Ngerti nggak? Kanjeng Nabi studi Al-Quran di Gua Hira atas bimbingan Allah lewat surat Al-Fatihah. Naiklah ke Gua Hira, itu ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali Ramadan, ya, itu debatable juga. Ya, masa begitu dapat wahyu terus jadi nabi? Kan enggak. Sama kita kuliah, masa semester pertama terus diwisuda? Kan enggak. Jadi yang benar itu Kanjeng Nabi studi, tamat dulu 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz, tamat, baru dia diwisuda jadi nabi. Jadi hitungannya bukan di awal menerima Al-Quran, tapi di akhir menerima Al-Quran. Setelah tamat, yang awalnya belajar kepada Jibril, akhirnya mengajar kita. Dari belajar, mengajar. Makanya kan gue bilang, nek nggak ngaji ngulang, nek nggak ngulang ngaji gitu. Ya, jadi gue nggak setuju nih, googling ini gue nggak setuju. Ya. Nah, kalau ini itu Muhammad Rasulullah sudah dapat gelar ini. Ini gelarnya. Kalau di sini, ini gelarnya masih ini. Nah, yuk. Sekarang otak lo buka. Ini memperingati yang mana? Yang ini. Ya. Kalau patokannya ini, mana yang mau diperingati? Ini atau ini? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah? Kalau Muhammad Rasulullah hitungannya nggak ini. Nggak ini hitungannya. Hitungannya ini. Dan ini pun seperti aku bilang tadi, seharusnya di akhir studi Al-Qur'annya, bukan di awal. Oke? Sampai di sini dulu. Ya. Terserah kamu simpulkan sendiri ya. Kamu mau pilih yang mana? Yang jelas aku sudah bangunkan puzzle-nya ya. Makanya gue bilang tadi Maulid Nabi Muhammad ini bener nggak? Yang kita peringatin sebetulnya Maulid Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Karena beda. Kita harus memberikan sholawat tanpa reserve kepada satu personal itu, yang agung itu, kekasih Allah itu, karena ini. Karena ini loh. Yang kita harus memberikan sholawat tanpa reserve karena ini. Kalau misalkan beliau cuman ini, apa urusannya? Sama dengan Arab-Arab lain. Apa urusannya sama kita? Kenal enggak apa enggak? Saudara enggak? Ponaan enggak? Paman enggak? Pak D enggak? Enggak? Apa-apa enggak? Karena kita orang Indonesia. Kalau sekedar Muhammad bin Abdullah. Tapi ingat, ketika usia 40, diwisudalah menjadi Rasul, dan dia menjadi guru bagi semua makhluk hidup yang bernama manusia di bumi ini. Oleh karena gelar itulah, gelar Rasulullah inilah yang membuat kita sami'na wa atokna, memberikan penghormatan yang agung kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kekasih Gusti Allah yang Maha Agung ini. Ngerti otakmu sekarang? Jadi harus dibedakan antara Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Rasulullah. Kenabian itu lahirnya di sini, bukan di sini. Tapi ini gue, kalau lu mau simpulkan sendiri terserah. Oke, sampai di sini dulu. Gue capek, mau minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pesan gue, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keislamanmu. Letakkan dalam hati yang paling dalam.
Ya, namun jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.